Pernah nggak kamu bertanya ke diri sendiri, apakah ibadah yang kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah? Kita sholat, kita berdoa, kita berusaha memperbaiki diri. Tapi seringkali di dalam hati selalu ada satu pertanyaan yang tidak pernah benar-benar terjawab. Apakah semua itu diterima atau hanya menjadi sekedar rutinitas semata? Banyak orang berpikir bahwa tanda ibadah diterima itu sesuatu yang besar. Harus melihat mimpi, harus merasakan pengalaman spiritual yang luar biasa. Tapi para ulama justru menjelaskan sesuatu yang sangat berbeda. Di dalam kitab-kitab mereka dijelaskan bahwa ada tanda yang sangat nyata ketika sebuah ibadah diterima. Salah satunya dijelaskan oleh ulama besar, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan menariknya, tanda-tanda ini sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi banyak orang tidak menyadarinya. Di video kali ini kita akan membahas 3 tanda ibadah kita diterima. Tanda pertama yang menunjukkan ibadahmu diterima. Tanda kedua yang terjadi di dalam hati kamu. Dan yang terakhir yang bisa mengubah seluruh lingkaran hidup kamu. Tanda pertama, kebaikan memanggil kebaikan. Tanda ibadah diterima adalah munculnya keinginan untuk melakukan kebaikan lainnya. Para ulama sering mengatakan kebaikan itu punya circle. Ketika satu kebaikan diterima, ia akan memanggil kebaikan lainnya. Misalnya gini, ketika seseorang mulai memperbaiki sholatnya, tiba-tiba ia merasa terdorong untuk bersedekah, memperbaiki hubungan dengan orang tua, dan bahkan tergerak untuk selalu membantu orang lain. Seolah-olah satu amal membuka pintu amal yang lain. Sebaliknya, dosa juga bekerja dengan cara yang sama. Satu dosa sering menjadi pintu bagi dosa yang lainnya. Inilah sebabnya kita sering melihat ketika seseorang jatuh dalam satu kemaksiatan, tidak lama kemudian muncul kemaksiatan lain yang bahkan lebih besar. Karena dosa juga memiliki circle-nya sendiri. Maka ketika kita memaksakan diri melakukan suatu kebaikan, mungkin tanpa kita sadari, kita sedang membuka pintu bagi banyak kebaikan lainnya. Tapi tanda kedua jauh lebih dalam, dan tanda ini tidak terlihat oleh orang lain. Ia hanya terasa di dalam hati kita sendiri. Tanda kedua, hati menjadi lebih sensitif terhadap dosa. Mungkin dulu kita melakukan kesalahan kecil dan merasa biasa aja. Sekarang, hal kecil itu menjadi sangat berat rasanya. Misalnya, dulu berkata kasar terasa ringan, menggibah terasa ringan, menyakiti orang lain terasa ringan, bahkan terkesan seperti biasa aja. Tapi ketika iman meningkat, kesalahan kecil itu terasa seperti beban di dalam hati. Seperti parfum yang tidak terlihat, tapi aromanya bisa kita rasakan. Begitu juga amal soleh, ia meninggalkan aroma di dalam hati. Para ulama menjelaskan bahwa orang beriman melihat dosa seperti seseorang yang berdiri di bawah gunung. Ia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sedangkan orang yang terbiasa berbuat dosa melihat dosa itu seperti lalat di hidungnya. Ia hanya mengusirnya dengan tangan. Lalu melupakannya. Dan tanda terakhir justru seringkali yang paling mengejutkan, karena ini berkaitan dengan cara kita melihat masa lalu kita sendiri. Tanda ketiga adalah membenci dosa masa lalu. Ketika iman seseorang benar-benar meningkat, ia mulai melihat masa lalunya dengan cara yang berbeda. Ia mulai bertanya pada diri sendiri, kenapa dulu aku bisa melakukan hal seperti itu? Kenapa dulu aku berpikir seperti itu? Bahkan dalam beberapa keadaan, seseorang bisa merasa jijik terhadap dosa yang pernah ia lakukan. Dan justru perasaan inilah yang menjaga seseorang agar tidak kembali ke masa lalu. Karena ketika seseorang benar-benar membenci dosa yang pernah ia lakukan, ia tidak ingin membuka pintu itu lagi. Perlahan-lahan hidupnya berubah, lingkungannya berubah, temannya berubah, dan circle kehidupannya pun menjadi lebih baik.
Ketika satu kebaikan membuat kita ingin melakukan kebaikan yang lain, ketika hati kita mulai merasa gelisah terhadap dosa-dosa kecil, dan ketika kita mulai melihat masa lalu kita lalu berpikir, kenapa dulu aku bisa hidup seperti itu? Jika hari ini kamu merasakan hal-hal seperti ini, maka jangan pernah meremehkannya. Karena bisa jadi itu adalah cara Allah menjaga hati kamu. Cara Allah menarikmu perlahan dan mungkin tanda terbesar dari ibadah yang diterima bukanlah sesuatu yang spektakuler. Bukan mimpi, bukan pengalaman luar biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih sederhana. Hati yang perlahan berubah dan semakin ingin dekat kepada Allah. Sama kaitannya dengan 3 tanda yang disampaikan tadi. Obrolan ini terinspirasi dari podcast Suara Berkelas episode 132 dengan narasumber Ustadz Abdurrahman Zahir. Aku saranin kalian buat nonton full episodenya karena episode ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau kamu juga sedang belajar memahami hidup secara pelan-pelan seperti ini, kamu boleh tetap di sini karena di channel ini kita akan sering membahas hal-hal yang membuat kita lebih memahami berbagai hal dengan lebih sederhana dan juga penuh makna. Sampai bertemu di video berikutnya dan bye!